Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ilmina dari kelas PKIB. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan dan bagaimana cara mengelola keuangan di masa pandemi seperti saat ini. Pandemi seperti saat ini mungkin sangat berdampak bagi hampir seluruh masyarakat yang ada di dunia, karena sebelum pandemi kita terbiasa melakukan aktivitas keseharian secara normal, kemudian saat ini kita diharuskan untuk social distancing dan melakukan segala aktivitas di rumah saja. Tentu saja ini sangat berbeda dari kebiasaan kita sehari-hari. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini, yang harus kita persiapkan dan kita pikirkan tentu saja tidak hanya dari segi kesehatan saja loh, tetapi masih banyak aspek lain yang perlu kita pikirkan dan perlu kita rencanakan. Salah satunya dari perekonomian dan finansial, baik untuk diri kita sendiri maupun keluarga. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus melakukan pengecekan keuangan. Yang kedua, kita harus tahu apa sih tujuan dari keuangan kita. Dan selanjutnya, kita harus mengeksekusi perencanaan keuangan. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan di tengah situasi sulit seperti saat ini. Oke, selanjutnya untuk pembahasan yang lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Dan yang akan kita bahas di sini adalah perencanaan keuangan di masa pandemi. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, tentu saja kita memulai dari belajar menerima keadaan. Di sini ada beberapa tahap. Tahapan pertama adalah tahapan pengenalan, karena sebelumnya kita belum pernah mengalami dan merasakan COVID itu seperti apa. Selanjutnya, kita berada di zona ketakutan, di mana kita sulit untuk menahan emosi, mengontrol emosi, langsung men-share informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian membeli barang-barang yang tidak terlalu kita butuhkan. Mungkin kita bisa beli secukupnya, tapi karena kita di zona ketakutan, kita membeli barang secara berlebihan gitu. Selanjutnya, kita berada di zona belajar. Di sini kita mulai bisa menerima kenyataan, kemudian men-stop membaca berita yang sekiranya dapat membuat cemas, menambah ketakutan dan menambah rasa kekhawatiran, kemudian men-stop untuk berbelanja yang terlalu berlebihan, mulai bisa mengontrol emosi diri kita sendiri, dan mulai berpikir untuk bertindak karena kita tidak bisa diam aja gitu. Kemudian stop untuk men-share informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyadari bahwa semua pihak sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan selanjutnya kita berada di zona pertumbuhan. Nah, di sini kita mulai memikirkan untuk memikirkan orang lain dan bagaimana caranya untuk membantunya. Kita mulai berpikir bahwa kita bukan satu-satunya yang terkena dampak di musibah pandemi ini. Bahwa jika kita melihat ke bawah, masih banyak masyarakat yang lebih terkena dampak dan kerugiannya. Selanjutnya, kita mulai mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan dan berterima kasih dan mengapresiasi orang lain, penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Nah, setelah kita belajar untuk menerima keadaan, selanjutnya fokus kita adalah bagaimana cara untuk mengelola dan mengatur keuangan kita. Yang pertama ada evaluasi sumber penghasilan. Di sini, menyiapkan keuangan harus dimulai dari memahami situasi dan kondisi supaya perekonomian kita selanjutnya tidak salah langkah. Kemudian memahami bahwa terjadi perubahan perilaku keuangan, financial behavior di tengah pandemi ini. Jelas, keuangan kita berbeda sebelum dan sesudah COVID. Mungkin yang sebelumnya pendapatan kita stabil, konsisten, ataupun bertambah dari masa ke masa. Kemudian setelah pandemi, pendapatan kita bisa saja menurun ataupun malah terhenti. Untuk itu, kita harus mulai merubah perilaku kita supaya lebih hemat lagi. Dengan adanya kebijakan work from home atau WFH, karena kita diharuskan untuk social distancing,
tentunya sangat berdampak pada pekerja lapangan seperti orang-orang masyarakat yang bekerja di pabrik ataupun masyarakat yang mengharuskan untuk bertransaksi di pasar, diharuskan untuk bertemu dengan banyak orang. Mungkin mereka itu mengalami penurunan pendapatan atau bahkan terhenti. Nah, supaya masih dapat untuk memenuhi kebutuhan keseharian bahkan di masa yang akan datang, kita harus melakukan pengevaluasian sumber penghasilan. Nah, dengan cara membagi anggaran rumah tangga menjadi 3 pos, yaitu living, saving, dan playing. Jadi, kita membagi 50% dari pendapatan kita ke living atau untuk kehidupan sehari-harian kita, dan 30% kita masukkan ke saving, yaitu dana darurat, investasi, dan lain sebagainya. Dan 20% dari pendapatan kita masukkan ke playing atau hiburan, karena pastinya kita membutuhkan hiburan dan membeli sesuatu yang hanya untuk keinginan kita. Kemudian nomor 2 ada atur ulang budget rumah tangga. Prioritaskan pemenuhan kebutuhan utama atau primer. Jadi di situasi yang mungkin sulit ini, kita diharuskan untuk menekan pembelian kebutuhan yang sekiranya tidak terlalu penting. Kemudian jangan panik, karena panik juga bisa menyebabkan anggaran kita membengkak. Dan bekerja di rumah saja bisa menyebabkan anggaran kita naik, karena kita pasti membutuhkan peralatan lebih untuk mendukung segala aktivitas yang kita lakukan di rumah saja ini. Dan juga mungkin karena kita dalam melakukan segala aktivitas di rumah dapat memicu stres ataupun kita membutuhkan hiburan. Nah, pasti kita ingin membeli segala sesuatu, membeli sesuatu yang bersifat untuk hiburan. Nah, untuk itu kita bisa menutupinya dengan mengambil jatah dari pos playing. Nah, jika kita ingin berdonasi atau melakukan segala kegiatan yang bersifat sosial, kita bisa melakukannya dengan menyesuaikan dari kemampuan finansial kita. Selanjutnya, siapkan dana darurat. Nah, di sini adalah termasuk yang sangat penting. Kita lihat dulu dari pengertian dana darurat itu apa sih? Dana darurat adalah sumber uang yang dialokasikan dari penghasilan individu untuk disisihkan, namun dapat digunakan sewaktu-waktu ketika keadaan mendesak. Jadi sebenarnya dana darurat dan tabungan ini hampir sama. Bedanya adalah terletak di fungsinya. Dana darurat berfungsi untuk kegiatan yang mendesak atau dapat digunakan sewaktu-waktu ketika keadaan mendesak, sedangkan tabungan itu untuk mewujudkan keinginan dan tujuan kita. Misalkan kita memiliki keinginan untuk nikah di tahun 2024. Nah, maka dari itu kita harus mulai menabung dari sekarang untuk dapat merealisasikan keinginan dan tujuan kita menikah tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Selanjutnya, fungsi dari dana darurat adalah untuk menjaga kesehatan finansial ketika terlilit situasi tidak terduga, seperti saat ini ketika pandemi COVID-19. Nah, situasi seperti saat ini tentu situasi yang tidak terduga dan tidak ada yang menginginkannya. Jadi, sangat penting untuk memiliki dana darurat supaya kehidupan kita dan keseharian kita tetap dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, fungsi yang lain adalah dapat memberi ketenangan pikiran yang sangat dibutuhkan di tengah situasi pandemi COVID-19. Tentu, orang yang memiliki dana darurat berbeda dengan orang yang tidak memiliki atau tidak mempersiapkan dana darurat. Mungkin orang yang tidak mempersiapkan dana darurat bisa lebih merasa khawatir dan merasa ketakutan karena dia tidak ada uang ataupun tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk situasi darurat atau situasi mendesak. Jadi akan memicu rasa kekhawatiran yang berlebih.
Berbeda dengan orang yang sudah mempersiapkan dana darurat, karena sewaktu-waktu kita udah tahu bahwa sewaktu-waktu nih akan datang keadaan mendesak yang mengharuskan kita untuk mengeluarkan anggaran yang cukup banyak, ataupun ketika pendapatan kita terhenti atau menurun, kita bisa menggunakan dana darurat yang udah dipersiapkan dan disisihkan dari jauh-jauh hari. Nah, selanjutnya ada cara mempersiapkan dana darurat. Yang pertama ada pahami kondisi terkini dari keuangan kita, kemudian menentukan jumlah dana darurat yang harus kita siapkan, dan membuat tabungan dana darurat terpisah dengan tabungan sehari-hari. Karena itu fungsi dan tujuan dari tabungan biasa dan dana darurat berbeda. Kemudian menekan pengeluaran yang tidak perlu. Ini juga penting karena untuk dapat mengalokasikan dana menjadi dana darurat, tentunya kita harus mulai men-stop atau mulai mengurangi, bukan stop, tapi kita mengurangi dari anggaran kita untuk konsumsi supaya bisa dialokasikan ke dana darurat. Baik teman-teman, semoga pembahasan di video ini kita dapat mengambil pelajaran, dan untuk saat ini hingga di masa yang akan datang kita dapat lebih bisa untuk mengelola, mengatur, dan merencanakan keuangan dengan baik dan benar, apalagi di tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap hati-hati, selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.